ini Ibu akan menjelaskan materi di bab pertama untuk kelas 7, yaitu tentang bilangan bulat. Ya. Yang pertama kita pelajari adalah pengertian. Apa sih pengertian bilangan bulat itu? Waktu di SD sudah pernah diajarkan. Nah, sekarang kita ulangi lagi ya. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Nah, sekarang kalian lihat atau perhatikan garis bilangan yang ada di sini. Nah, di sini di tengah-tengah ini adalah bilangan 0. Ya. Kemudian di sebelah kanan angka 0 ini disebut bilangan positif. Bilangan positif, di mana semakin ke kanan nilai bilangannya semakin besar. Kemudian di sebelah kiri ini disebut dengan bilangan negatif. Nah, semakin ke kiri ya, nilainya semakin kecil. Sebagai contoh, perhatikan. Sisipkan lambang lebih dari atau kurang dari soal-soal berikut. Perhatikan ya. Yang pertama, 3.7. 3 lebih dari atau kurang dari 7. Kita lihat, angka 3 ada di sini. Nah, di sebelah kanan angka 3 itu angka 7. Nah, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sehingga di sini 3 adalah kurang dari 7. Selanjutnya di sini yang B, 5.1. Angka 5 berada di kanan angka 1, sehingga 5 lebih dari 1. Kemudian yang C, min 3.7. Nah, min 3 di sini, min 7 ada di sebelah kiri. Jadi angka min 3 berada di kanan min 7, sehingga min 3 lebih dari 7. Selanjutnya, min 5.min 1. Min 5 ada di sini, min 1 di sini. Nah, jadi min 5 kurang dari min 1. Karena letaknya ada di paling kiri min 1. Kemudian di sini terakhir, min 4.4. Sudah terlihat dari sini ya. Min 4 adalah bilangan negatif, 4 adalah bilangan positif. Nah, sudah terlihat bilangan negatif ada di kiri, bilangan positif ada di kanan. Jadi min 4 kurang dari 4. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah tentang operasi pada bilangan bulat. Ya, yang kedua dan yang ketiga. Nah, operasi pada bilangan bulat yang kita pelajari adalah yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian dan pembagian. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan operasi yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, sifat-sifat penjumlahan adalah yang pertama komutatif. Komutatif itu nama lainnya adalah pertukaran. Ya, jika ada A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, sekarang kita sebagai contoh ya. Kalau ada bilangan 1 ditambah 2, hasilnya apakah sama dengan 2 ditambah 1? Ya, sama-sama 3 hasilnya. Sehingga penjumlahan berlaku sifat komutatif. Kemudian yang B, asosiatif atau nama lainnya adalah pengelompokan. Jika A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Nah, sekarang sebagai contoh, misalkan A-nya 1 ditambah 2 ditambah C-nya 3, apakah hasilnya sama ketika kita jumlahkan 1 ditambah 2 plus 3? Nah, yang di dalam kurung kita hitung dulu. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 3 adalah 6. Nah, sekarang yang ini, yang dalam kurung hitung dulu. 3 ditambah 2 adalah 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Sama-sama 6. Sehingga dia berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang C adalah sifat yang ketiga adalah identitas.
Nah, identitas pada penjumlahan adalah bilangan 0. Ya, artinya jika ada suatu bilangan ditambahkan 0, hasilnya itu sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh, 1 ditambah 0 hasilnya 1. 10 ditambah 0 hasilnya adalah 10, dan seterusnya. Selanjutnya sifat yang keempat adalah sifat tertutup. Ya, sifat tertutup itu apa, Bu? Nah, perhatikan pernyataan ini. Jika A ditambah B itu sama dengan C, dengan A dan B adalah bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Itu disebut sifat tertutup. Kemudian selanjutnya adalah sifat pengurangan. Sifat-sifatnya yang pertama sama, dia berlaku sifat tertutup juga. Jika ada A dikurang B sama dengan C, ya artinya jika A adalah bilangan bulat, di sini min B juga bilangan bulat, maka menghasilkan bilangan bulat juga. Selanjutnya yang B, merupakan inverse dari penjumlahan. Nah, inverse itu apa? Inverse adalah kebalikan. Jadi dia merupakan kebalikan dari penjumlahan. Contoh, jika A dikurang B itu sama dengan A ditambah dalam kurung min B. Jadi pengurangan ini bisa dituliskan dalam bentuk penjumlahan. Misalkan 3 dikurang 5. Nah, bisa dituliskan menjadi 3 ditambah min 5. Ini adalah inverse dari penjumlahan. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Nanti kita lanjutkan ke contoh soal.